Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam. Alhamdulillah kebagian. Perkenalkan, nama saya Dr. Akbar Fadilah. Biasa dipanggil Dr. Akbar. Saya asalnya sebenarnya lahirnya di Jakarta. Cuman almarhum bapak saya, keluarga besar saya, kampung saya di Singosari, di Malang. Jadi saya dari kecil sampai SD itu di Singosari, tapi besarnya di Jakarta. Nah, di sini kebetulan sebagai PPDS jantung, ambil spesialis di FKUB RSSA. Muridnya Prof. Saifur. Ya, muridnya Prof. Saifur. Muridnya Prof. Saifur. Nah, mungkin ini dengan dokter. Saya Nisa, mungkin sebelumnya sudah pernah ketemu ya kita di mana waktu itu ya? Di Pendopo kalau nggak salah, Gin. Saya aslinya dari Kediri, Bapak Ibu. Mungkin ada yang dari Kediri. Oh iya, saya dari Pare tepatnya. Iya. Iya, dari Pare. Di Malang ini sudah 3 tahun. Iya. Mohon doanya biar bisa cepat lulus dan balik ke Pare. Amin. Alhamdulillah ya pagi ini cuaca mendukung, nggak hujan, semuanya cerah, ceria, berseri, nggih. Bapak Ibu sehat semua, nggih. Amin. Nah, hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang superflu, ya. Dr. Akbar mungkin bisa diceritakan superflu ini apa ya? Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tadi sudah dibahas ya, katanya sudah sempat baca-baca sharing-sharing di grup komunitas FCTRI. Nah, superflu itu sebenarnya apa? Sebenarnya superflu itu sebenarnya adalah satu jenis mutasi virus flu. Nah, mungkin saya bahas dulu latar belakangnya. Jadi penyakit-penyakit itu Pak Ibu, itu bisa disebabkan karena patogen. Nah, patogen itu bisa dibagi-bagi, ada yang bakteri, ada yang virus, ada yang jamur, ada yang parasit, ya. Cacing, itu termasuk patogen. Nah, superflu ini golongan virus, Bapak Ibu. Nah, di mana virus itu sebenarnya bukan virus yang baru. Jadi, superflu ini adalah bagian dari keluarga besarnya influenza. Nah, influenza. Hanya saja pada 1 tahun terakhir ini, setelah teliti, superflu ini ternyata mengalami mutasi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca, sudah tahu virus itu. Virus itu kan di dalamnya itu ada satu gen, DNA atau RNA. Nah, itu gen itu bisa berubah-ubah. Nah, misalnya gennya A itu jadinya batuk pilek, gitu. Masuk ke tubuh jadi batuk pilek. Beranak pinak di dalam tubuh jadi batuk pilek. Ada yang gennya A, B, nah jadi B. Batuk pilek juga, tapi bikin juga lemas-lemas. Nah, itu jadi bermutasi. Nah, tapi tubuh manusia itu sebenarnya itu beradaptasi dengan virus ataupun bakteri. Nah, menghasilkan namanya antibodi. Nah, superflu ini bagaimana? Nah, ternyata kalau yang dari saya baca terakhir itu memang baru diteliti 1 tahun belakangan ini karena ada satu varian flu yang lumayan angka penyebarannya dan angka keparahannya itu lumayan meningkat dibandingkan tren flu biasanya. Selanjutnya ternyata itu hanya flu influenza. Hanya saja dia ada mutasi baru. Lalu bagaimana? Nah, ini sebenarnya yang penting bagi Bapak Ibu bahwa flu itu sebenarnya menyebabkan satu proses dalam tubuh yang namanya proses inflamasi. Nah, saya tanya dulu, di sini yang sudah pernah pasang ring siapa? Atau yang belum pernah? Yang belum pernah? Oh, yang nggak pernah ya? Nggak pernah. Jangan. Yang nggak pernah. Ada yang bypass. Atau yang bypass? Yang bypass. Nah, sebenarnya pasang ring atau bypass itu kan karena kena satu penyakit jantung, namanya coronary syndrome. Bisa akut, bisa kronik. Ya, akut coronary syndrome atau kronik coronary syndrome. Itu dipasang ring. Nah, sebenarnya proses penyakitnya jantung koroner, itu adalah proses inflamasi, di mana inflamasi itu akan menyebabkan pembuluh darah di sekitar jantung itu dia ada yang plaknya pecah.
meradang gitu. Meradang. Nah, bahasa gampangnya meradang, inflamasi. Nah, proses inflamasi ini bisa dilipat gandakan efeknya oleh patogen-patogen tadi. Contohnya superflu. Sampai detik ini, memang untuk superflu sendiri belum ada penelitian yang sudah jadi atau yang sudah selesai terkait superflu dengan penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Tetapi kalau kita melihat dari latar belakangnya bahwa penyakit jantung koroner atau gagal jantung itu adalah pada dasarnya adalah proses inflamasi pada jantung ataupun pembuluh darah jantung. Nah, di mana superflu ini bisa menggandakan efek keparahan. Tapi tenang saya Bapak Ibu, sebenarnya superflu itu kan tadi golongan di antara patogen tadi, itu kan ada bakteri, ada virus, ada ini. Nah, superflu itu kan golongan virus. Nah, virus itu sebenarnya seringkali bersifat virus. Virus itu diambil kata viral. Viral itu apa? Mungkin Bapak Ibu terkenal. Cepat menyebar. Viral itu sebenarnya perkata itu artinya adalah cepat menyebar. Tetapi belum tentu dia bisa menyebabkan keparahan, derajat keparahan. Contoh yang sudah kita pernah sama-sama lewati, ya, saya kan jauh lebih muda dari Bapak Ibu. Kita sama-sama pernah lewati adalah pandemi COVID. COVID itu kan ada yang alfa, ada yang beta, delta, sampai Z, supaya banyak. Ya. Nah, setiap alfa beta itu yang beda apa? Yang beda itu mutasinya, perubahan sedikit-sedikit yang efeknya agak beda. Nah, ada kan yang kadang, anosmia, nggak bisa nyium. Tapi kok yang beda itu, saya bisa nyium, tapi batuk-batuk. Jadi beda-beda. Nah, sama dengan superflu ini. Sebenarnya ini hanyalah satu varian di mana ada perubahan sedikit dibandingkan influenza tipe A. Di mana memang penelitian di Eropa sana, Pak Bu, itu sudah menyarankan untuk penderita-penderita jantung koroner itu untuk vaksin influenza, imunisasi gitu ya. Imunisasi influenza. Siapa yang disarankan untuk mendapatkan vaksin influenza? Itu adalah penderita jantung koroner yang akut, yang survive, yang berhasil melewati fase akut koroner sindrom atau gagal jantung akut. Nah, itu sebenarnya disarankan untuk vaksin influenza. Dimana sebenarnya vaksinnya di mana-mana ada. Hanya saja untuk superflu ini vaksinnya itu dari yang saya baca terakhir itu masih disiapkan penelitiannya. Karena dulu kita sudah pernah tahu waktu COVID itu juga kan vaksin tidak langsung jadi. Ya, vaksin tidak langsung jadi. Nah, superflu ini disiapkan vaksinnya itu di sekitar pertengahan tahun 2026. Itu baru disiapkan. Nah, tapi apakah nanti fixnya, rilisnya kapan itu belum ada berita yang pasti. Nah, cuman yang perlu Bapak Ibu sadari adalah tadi virus itu bersifat viral. Viral itu cepat menyebar. Nah, bagaimana kita siasatnya? Nggak ada vaksinnya. Tapi tetap bisa dicegah. Cegahnya salah satunya nih kegiatan komunitas. Ya, kegiatan komunitas. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar tentang kekebalan komunitas. Belum pernah dengar ya? Mungkin bisa di googling, bagi yang ini googling coba herd immunity atau kekebalan komunitas. Herd immunity, HERD immunity. Jadi bahasa Inggrisnya atau kekebalan komunitas. Itu di mana kondisi di mana ketika satu komunitas itu berkumpul, entah komunitas komplek, komunitas seperti ini, misalnya komunitas sekolah atau komunitas perguruan tinggi dalam satu lingkupan yang dia sering tinggal atau sering satu waktu di satu tempat, itu jika 20%, nah itu 20-30% dari anggota komunitas, ini ada berapa Pak Bu? Saya nggak tahu jumlahnya, 70-an, 20%-nya itu berarti sekitar 15, ya sekitar. Jika ada 15 orang saja yang kekebalannya itu cukup kuat untuk menahan flu, maka insya Allah 100% itu akan ikut kebal. Karena virus itu bersifat seperti TikTok gitu Pak. Saya nggak tahu ini. Kalau dia rantai viralnya berhasil putus di 20% di antara kita ini, maka dia tidak akan menyebar. Itu namanya herd immunity. Kalau sebaliknya dong? Kalau sebaliknya ya nggak bisa. Waduh, enggak Pak. Jadi sebenarnya dalam satu komunitas itu yang penting
20% itu cukup sehat. Nah, insya Allah kan di sini kan rutin olahraga, insya Allah nggak bolong-bolong minum obat. Nah, itu. Nah, sebenarnya yang penting adalah Pak Bu, karena virus itu kan bersifat tadi membuat peradangan, membuat inflamasi. Nah, ketika sudah ada satu sumber yang menyebabkan inflamasi atau peradangan, maka tugas kita sebagai pasien, ya, sebagai dokter juga jangan nambah-nambahi sumber-sumber lainnya. Contohnya apa? Diabetes yang tidak terkontrol, itu sumber peradangan. Karena gula itu adalah sumber peradangan. Kalau terkontrol gimana? Oh bagus, tidak apa-apa. Yang kedua, pola makan. Yang tinggi trans fat atau goreng-gorengan yang cepat dipanaskan, cepat didinginkan, itu tinggi menyebabkan peradangan. Yang ketiga, sedentary lifestyle, kurang gerak. Jadi kurang gerak. Nah itu menyebabkan sumber-sumber inflamasi. Ketika ada satu sumber inflamasi satu, sumber radang satu, ditambah lagi virus, nah itu barulah di situ dia bisa berkembang di dalam tubuh. Karena virus itu jadi bukan masuk, misalnya ada yang bersin, haji, gitu ya, terus langsung nular, enggak. Dia itu beranak pinak dulu di dalam tubuh, beranak pinak sampai buahnya. Ketika sistem kekebalan tubuh kita kuat, maka dia hanya pasif. Jadi kita membawa virusnya saja, tapi tidak akan menjadi suatu penyakit. Tapi ketika kita satu fase sumber inflamasi yang lainnya tinggi, maka virus itu akan pecah di dalam tubuh. Pecah. Ada jutaan virus dalam tubuh yang sudah beranak-pinak, pecah dalam satu waktu, menyebar dalam satu waktu. Nah, disitulah viremia atau virus yang menyebar dalam darah, sistem peredaran tubuh, disitulah baru timbul. Nah, jika ada 20% aja dalam satu community, itu cukup kuat, insya Allah dia tidak akan menyebar ke 100%. Gitu. Mungkin jawab ya Pak. Nah, mungkin nanti saya ada tips trik lain terkait superflu, tapi mungkin dilanjutkan dulu dari terus. Nah, tadi kan sudah cukup jelas ya, dia sumbernya dari mana. Sambil sekarang makan Pak Bu. Ada satu pertanyaan. Jadi kira-kira jalur masuknya virus itu lewat apa ya, Ibu Bapak kira-kira? Ini dokter nih. Oke, jadi karena influenza itu menyerangnya di saluran pernafasan, maka jalur masuknya adalah dari jalur pernafasan. Ya, jalur pernafasan itu ada apa aja? Ada mulai dari hidung, tenggorokan, mulut, ya. Karena jalurnya dari situ, maka kita bisa melakukan pencegahan, jangan sampai masuk lewat situ. Ya, contohnya apa? Kalau bisa, pas kita mau makan, itu kita cuci tangan dulu pakai sabun dan air mengalir. Ya, kalau air aja gimana dokter? Virus itu dibungkus sama dinding sel yang dia tidak bisa pecah dengan air saja. Dia membutuhkan agen-agen yang sabun itu tadi untuk memecahkan dinding agar virusnya itu mati. Ya, itulah kenapa kalau kita juga mengajarkan ke anak-anak kita, cucu kita juga ya Bu ya. Kalau di sekolah itu jangan lupa cuci tangan sebelum makan atau minum dengan sabun dan air mengalir. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak, semisal 15% dari kelompok ini ada yang sakit bagaimana? Sebaiknya ketika kita sedang sakit, istirahat di rumah, kemudian menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang lain ya. Kan tadi kalau misalnya dia berkomunikasi bisa saja ada virus yang keluar, meskipun virus itu tidak otomatis menimbulkan gejala di orang lain ya, tergantung tingkat kekebalan. Kemudian terkait tingkat kekebalan, sebetulnya Allah itu sudah menciptakan kita berlapis-lapis perlindungannya ya. Di depan di hidung ini ada bulu hidung itu untuk menyaring debu, kotoran juga, kuman. Kemudian selaputnya hidung itu ada penjaganya, kayak polisinya gitu Bu ya. Terus ke dalam ada amandel. Ibu pernah tahu amandel ya? Kenapa anak kecil tuh kadang ada yang amandelnya besar, ada yang kalau tidur ngorok, itu karena itu penjagaan tubuh kita terhadap kuman, baik itu virus atau bakteri. Kemudian ke tenggorokan, ke paru-paru. Jadi sebelum sampai virusnya ke dalam paru-paru, sudah banyak lapis-lapisnya penjagaannya. Ya, jadi
ketika kita bisa meningkatkan imunitas, maka penjagaannya itu juga lebih bagus. Meningkatkan imunitas contohnya sudah kita lakukan bersama olahraga, berjemur ya di matahari pagi sebelum jam 8, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin, ya, buah, sayur. Mungkin kalau sayur sudah dipanaskan, vitaminnya tidak setinggi buah yang masih belum dimasak ya, yang fresh gitu ya. Terus apa lagi ya dok ya? Ya, vitamin yang bagus itu untuk sistem pernafasan itu kalau dulu zaman COVID mungkin pernah dengar D3 atau D3K2. Bapak Ibu pernah dengar? Vitamin D ya. Vitamin D sebenarnya. Tapi yang sekarang direkomendasikan di dunia suplemen itu D3K2. Mungkin pernah dengar? D3K2. Jadi itu sudah banyak beredar, walaupun banyak yang palsu, itu juga hati-hati. Jadi D3K2 itu bersifat melindungi sistem pernafasan juga. Biasanya pada orang dewasa dibutuhkan sekitar 10.000 unit per hari. Jadi dia bentuknya kapsul-kapsulan gitu Pak Bu. Jadi dan di mana vitamin D itu kita bisa dapatkan dari sinar matahari sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya karena kulit kita ini tiap orang beda-beda. Ya, sistem untuk mereproduksi vitamin D itu beda-beda. Alangkah lebih baik ada suplementasi tambahan D3K2. Jadi ada kaliumnya, ada vitamin D-nya, kombinasi dia. Nah, jadi dan mungkin yang perlu kita pahami bersama bahwa penyakit jantung koroner dan gagal jantung yang tadi sudah kami bilang adalah sistemnya itu inflamasi atau peradangan. Jadi di balik semua yang mungkin Bapak Ibu sudah pahami, oh ada plak menyumbat, oh ada sumbatan. Sumbatan itu akhirnya Pak. Akhirnya sumbatan. Awal mulanya adalah peradangan. Jadi jika kita bayangkan ini satu pipa, pipa pembuluh darah. Awalnya itu adalah peradangan di pinggir-pinggir. Dia akan membengkak, sampai di satu fase pembengkakan ini itu nggak kuat, unstable, tidak stabil, goyang, pecah. Nah, ketika pecah itu timbul pembekuan darah. Sama kalau kita pecah sini, Dores ya, kan darahnya membeku. Nah, tapi ini di dalam jantung, pecah, membeku, menyumbat. Nah, jadi sumbatan itu terakhir. Tapi awal mulanya adalah peradangan. Hampir 90% penyakit yang terjadi, semua sistem, nggak hanya jantung Pak, stroke, ginjal, bahkan sistem tulang, pencernaan, itu awal mulanya adalah peradangan. Karena kita terlalu banyak menginput atau memasukkan sumber-sumber peradangan. Minyak, ya, garam tinggi, natrium. Natrium itu ada di hampir di semua produk Pak Bu. Jadi kecap ada natrium. Ya, itu minuman botol, minuman kaleng, ada natrium. Pengawet kan? Pengawet ya. Natrium itu kan pengawet. Ya, natrium itu sumber inflamasi. Minyak yang dipanaskan terlalu banyak dan dalam waktu yang singkat itu tinggi trans fatnya. Itu juga inflamasi. Nah, lalu bagaimana sebenarnya olahraga yang sudah dijalankan oleh MCT ini tiap minggu apa tiap berapa? Seminggu 4 kali. Masya Allah kalah kita. Luar biasa. Seminggu 4 kali Pak ada. Udah bagus itu sudah sangat bagus. Jadi yang direkomendasikan dari guideline Eropa, karena kita kan masih secara keilmuan jantung itu kiblatnya Eropa sama Amerika. Itu kita berolahraga 150 menit dalam 1 minggu. 150 menit itu kalau gampangnya Pak Bu, itu 30, tapi 5 kali. Atau 50 tapi 3 kali. Atau 30. Direkomendasikan dalam 1 minggu harus ada 2 hari istirahat. Istirahat itu bukan berarti tiduran Pak Bu. Ya tetap beraktivitas, hanya saja tidak meningkatkan intensitas pemakaian jantung untuk olahraga dalam 2 hari. Jadi 2 hari tidak berolahraga, 5 hari berolahraga. Nah, mungkin yang mau saya penasaran, karena saya jujur saja pertama kali ikut MCT ini, biasanya saya itu mengikuti kegiatan World Heart Day, ya, yang biasanya di Kepanjen setiap tahun, atau mungkin detak,
ya mungkin juga pernah melibatkan MC3. Cuman acara tausiah kesehatan ini jujur saya pertama kali, saya penasaran. Di acara MC3 ini sudah pernah ada kegiatan apa saja? Biasanya hanya dalam 4 kali seminggu itu senam aja, Pak. Apa? Oh ya, mungkin Pak Bu, mungkin ada yang ikut di RSSA, rehab di RSSA. Ada yang ikut tak? Yang di lantai 4, Di lantai 4. tempat dokter Khalid. Tempatnya Dr. Khalid, Pak Khalid. Ya, pernah. Ya. Yang rutin di tempatnya Pak Khalid mungkin tahu, Pak. Bapak rutin di lantai 4. Tapi dulu pernah ya? Mungkin dulu pernah ya. Apa habis apa bypass atau apa ini saya? Oh, sering. Ring-ringan. Nah, jadi di sana itu Pak Bu, itu ada perhitungannya oleh timnya Dr. Khalid. Itu selain latihan jantung, itu ditambahi dengan beban. Kenapa beban? Jadi saya mau cerita sedikit ya Pak Bu. Ini nyambung juga dengan penyebaran virus. Jadi latihan beban itu latar belakangnya kenapa sih kita harus latihan beban? Jadi ada satu fenomena dan ini terjadi di semua manusia Pak Bu. Fenomena di dalam tubuh namanya adalah sarkopenia. Mungkin sudah pernah dengar? Sarkopenia. Sarkopenia itu adalah penyusutan otot, penyusutan massa otot. Jadi otot kita di atas usia 35 tahun itu setiap tahunnya berkurang sekian persen. Ya. Setiap tahun itu. Sampai akhirnya, makanya saya mungkin ada yang pernah lihat, ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa jalan, bisa senam, aktif. Tapi mungkin ada yang pernah lihat penderita jantung atau stroke yang mungkin usianya sama dengan Bapak Ibu, tapi mungkin kurus, hanya bisa di rumah, Kurang bugar gitu ya. Kurang bugar kelihatan. Kenapa Pak Bu? Itu bisa begitu. Karena penyakit yang sama diterima oleh tubuh yang berbeda, itu efeknya berbeda. Salah satu faktor yang paling penting untuk kekebalan terhadap penyakit itu adalah jumlah otot. Bukannya saya mengajak Bapak Ibu jadi binaraga, bukan. Jadi aderai. Jadi aderai gitu, enggak. Ya, saya pun juga jauh, cuman pentingnya menyisipkan latihan beban. Nah, mungkin yang pernah di Dr. Khalid tahu kalau senam itu ada ditambahi gelang setengah kiloan itu gelang Pak ya? Setengah kilo, gelang 1/4 kilo itu di kaki. Bebannya digelangin gitu Bu. Jadi ketika gerak-gerak ini agak lebih berat. Bukan barbel, bukan dumbbell, bukan. Kalau untuk penderita jantung bukan barbel yang 10 kilo gitu enggak. Jadi menambahkan beban pada latihan kita itu akan setidaknya menstabilkan jumlah otot. Kenapa otot ini penting, Pak Bu? Pak Bu tadi makan pisang tadi ya. Makan pisang. Pisang itu apa sih kandungannya? Kan ada yang tahu? Kalium, pintar. Itu siapa itu? Oh ya. Kalium, salah satu yang paling kalium. Setelah kalium apa Pak? Karbohidrat dalam bentuk gula buah walaupun. Pisang itu salah satu buah dengan gula yang paling tinggi. Nah, gula itu prosesnya, saya cerita sedikit ya. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia itu akan menyebabkan lonjakan gula darah dalam tubuh. Gula darah saat baru dimakan ya, gula darah naik. Nah, ketika naik ini ada satu organ dalam tubuh Pak Bu yang dia sifatnya sebagai alarm, sebagai satpamnya. Namanya pankreas. Pankreas ini adalah pabriknya insulin. Ada di sini yang gula, diabetes. Ada yang pakai insulin? Ada yang pakai insulin? Oh enggak ada. Jadi badan kita tuh punya insulin sendiri. Badan kita sebelah sini Pak Bu, itu punya insulin sendiri. Di perut tengah belakang sini, punya insulin sendiri. Namanya dari pankreas. Jadi ketika kita baru makan pisang tadi, itu gula darah naik. Nah, lalu pankreas ini sebagai satpamnya itu dia memproduksi insulin. Fungsinya insulin ini apa? Menangkap gula-gula itu. Gula ini seperti buronan gitu ya, ditangkapi, dimasukkan ke penjara. Penjaranya di mana? Nah ini saya mau tanya.
Kira-kira di mana penjaranya? Kan pankreas memproduksi polisinya. Polisinya ini insulin tadi. Pankreas kayak kantor polisinya, Bu. Pankreas ini kantor polisinya memproduksi insulin. Insulin ini polisinya nangkap gula tadi dalam darah, ditangkap dimasukkan kemana? Hati. Nomor satu, Bu. Nomor satu. Lebih dari 50% gula itu ditangkap insulin masuk ke dalam otot. Otot rangka ini yang kita pakai Di gerak ini perut, dada, bokong ki otot loh. Iki yang disuntik COVID itu kan otot juga. Masuk ke dalam otot. Nomor satu, lebih dari 50%-nya. Jadi setengah buronan itu masuk ke otot. Kira-kira kalau ototnya kurang, kalau jumlah penjaranya kurang, oh ini negara ini banyak buronan gitu ya. Banyak penjaranya kurang. Kira-kira penjara cadangannya ada di mana? Penjara cadangan. Yang kedua otak. Otak itu nomor 2 membutuhkan gula. Makanya orang yang kurang gerak dan kurang mikir sakit. Karena gulanya terlalu tinggi, inflamasinya terlalu banyak. Kalau kurang gerak, tapi setiap hari bekerja, berpikir, itu insya Allah masih lumayan. Karena setidaknya gulanya itu dipakai sama otak. Nah, setelah misalnya orangnya kurang gerak, kurang olahraga, kurang mikir, tidur-tiduran, kira-kira kemana? Nomor 3, ini sekitar 15-20% disimpan di sana. Disimpan di lemak bawah kulit. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika kita misalnya ototnya kurang, jumlah penggunaan otaknya kurang, maka gula-gula itu akan disimpan di dalam lemak-lemak. Lemak itu bukan perut aja loh, Pak. Saya juga ini berlemak. Tapi ya di paha sini ada lemak semua, di tangan sini, di bawah sini lemak semua. Itu gula itu disimpan di sana. Oh, saya sudah masukkan ini insulin ini, sudah masukkan gulanya ke otot, sudah dimasukkan dipakai ke otak. Wah, kemana? Masih sisa banyak ini gulanya. Dimasukkan terpaksa, tanda kutip, terpaksa dimasukkan ke lemak. Nah, ketika sudah masuk ke lemak ini yang jadi penyakit. Karena lemak, Bapak Ibu, itu adalah sifatnya menyimpan, bukan memakai. Jadi dikoleksi, Bapak. Makin tebel ya. Nah, dikoleksi sampai dia tersaturasi, artinya semakin kompleks, semakin padat di dalam lemak. Sampai akhirnya lemak-lemak itu menjadi satu tempat yang dia sampai satu titik tidak kuat lagi untuk menyimpan itu. Itulah yang disebut dengan resistensi. Makanya kalau orang disebut penyakit diabetes, itu terjadi resistensi insulin. Karena jumlah gula darah yang melonjak terlalu sering, bukan terlalu banyak. Jadi kalau kue ulang tahun makan kue, tapi setahun sekali gitu, ya sekali. Tapi kalau setiap hari itu menjadi kebiasaan hidup, nah, akan satu titik lemak ini udah tidak kuat lagi, ototnya tidak ada, lemaknya sudah tidak kuat. Nah, itulah resistensi. Jadinya insulin polisi ini mau nangkap ke penjara pun tidak bisa. Akhirnya gula darahnya tetap dalam darah, beredar menjadi penyakit. Kita nyambung dengan superflu tadi. Nah, ketika dia superflu itu masuk, kan tadi kami sudah bilang bahwa flu itu bersifat virus itu bersifat viral itu bersifat mudah menyebar. Nah, mudah menyebar, dia hanya menyebar. Tetapi ketika di dalam ini dia berkembang biak secara mudah, ya kan, ada banyak cadangannya ini, banyak medianya. Senang Bu mereka ini hinggap di tempat-tempat yang tinggi oksigennya. Makanya kita sering dengar antioksidan. Oksidan tinggi itu salah satunya apa? Gula, lemak. Tempat-tempat oksigen. Dia akan mudah. Oh, ini nyaman kita berkembang biak di sini, ini nyaman sekali. Nah, kita menetas di sini. Disitulah baru superflu atau flu atau virus lain itu sifatnya sama. COVID pun sama sebenarnya pada saat itu. Hanya saja COVID memang lebih ganas dibanding flu lain.
lebih cepat, lebih ganas, lebih parah, ya, korbannya banyak. Tapi pada dasarnya, insya Allah jika masa otot kita itu terjaga, maka sumber-sumber inflamasi yang paling utama itu adalah dari apa yang kita makan. Mungkin pernah dengar istilah Bu, kita adalah apa yang kita makan. Bahasa Inggrisnya you are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. Nah itu kita makan banyak, gulanya tinggi, inflamasinya atau peradangannya tinggi, ada virus masuk, nah selesai sudah, jadilah penyakit. Tapi jika kita masa otot, nah ini makanya saya mungkin sekali-sekali nanti coba Pak Bu, instruktur senamnya gerakannya yang ada tambahan beban. Tambahan beban ini tadi ya bukan barbel yang berat, tapi menambah beban dari biasanya. Biasanya Pak Bu, kalau bebannya ditambah, gerakannya dikurangi. Nah, tapi otot itu tidak bisa berkembang atau tidak bisa bertahan jika contoh tadi saya ikut lari. Kira-kira lari itu nambah otot nggak? Atau mempertahankan otot nggak? Nah, ini yang salah apa di masyarakat kita. Lari itu justru menurunkan massa otot. Lari itu mengonsumsi otot. Bahkan mengonsumsi. Makanya ada istilah carbo loading. Satu malam sebelum lari itu makan nasi goreng atau nasi padang, atau pokoknya makan nasi atau ketupat, lontong semalam sebelum. Bukan pagi sebelum lari. Kalau pagi sakit tuh. Nah, supaya apa? Supaya bahan bakar yang dipakai untuk lari itu dari nasi dulu sebelum ototnya terpakai. Kalau kita langsung lari, itu yang dikonsumsi lemak, gula, habis ya, maka sedikit-sedikit akan termakan otot. Apa olahraga yang bisa mempertahankan bahkan menambahkan massa otot? Adalah olahraga beban. Gak sulit Pak Bu. Beban itu tidak harus menggunakan beban, tetapi menggunakan berat badan kita sendiri. Ya, mungkin pernah dengar olahraga namanya olahraga kalistenik. Kalistenik pernah dengar Pak Bu? Itu olahraga yang menggunakan berat badan kita sendiri. Contohnya jalan jongkok, squat, atau untuk yang disarankan untuk lansia, ini saya sering dengar dari Dr. Khalid, adalah sit to stand atau jongkok to stand. Jadi berapa lama yang kita butuhkan dari duduk ini untuk berdiri? Kalau saya kurang dari 1 detik. Tapi ada yang mau berdiri itu harus gini. Kenapa? Karena otot di sini sudah tidak ada. Tapi kalau otot di sini yang dipertahankan, contohnya olahraga yang mudah apa Pak Bu yang bisa dilakukan di rumah, itu adalah duduk berdiri. Itu melatih otot ini sudah. Nggak usah tambah barbel. Karena ini kita dipaksa untuk mengangkat berat badan kita sendiri. Hanya saja yang penting dalam latihan beban itu adalah repetisinya. Jadi kalau cuma kita duduk sekali, berdiri sekali, itu belum latihan beban. Itu ya duduk, mau jalan-jalan. Tapi kalau mau latihan beban itu yang disarankan adalah 3 set. 3 set itu di satu otot yang sama. 3 set itu gimana maksudnya? Satu setnya itu bisa 5 sampai 12 kali sekuatnya. 5 kali boleh. Jadi duduk, berdiri. 1, duduk, berdiri. 2, sampai 5 kali. Istirahat Bu. 2 menit, 3 menit. Lagi. Duduk, berdiri. Sampai 3 kali, 5. Kayak minum obat. Tapi nggak boleh jauh jaraknya. Misalnya, istirahatnya sekarang 5, terus saya nantilah sejam lagi 5 lagi. Nggak bisa. Itu bukan latihan beban namanya. Ya. Jadi latihan beban itu dilakukan di satu waktu itu, tetapi intensitasnya atau tingkat beratnya itu dipadatkan di satu waktu itu. Ya. Duduk berdiri, yang mudah ya untuk lansia. Contoh yang mudah lagi apa? Jongkok berdiri. Mungkin di sini sudah toiletnya toilet duduk semua ya Pak Bu ya. Ada yang masih toilet jongkok enggak? Enggak ada, saya juga enggak. Bapak toilet jongkok? Masih membantu tuh. Membantu kan? Kalau nggak bisa jongkok, duduknya
Kan duduk ini bisa 90 derajat gini. Nah, bisa juga duduk yang misalnya duduk di tangga seperti itu, misalnya di bawah, itu kan agak jongkok gini. Nah, itu berdiri. Itu lebih berat. Jadi kalau mau meningkatkan, duduk berdiri yang paling mudah. Yang kedua, misalnya ibu punya belanjaan, itu jangan dibawa begini, Bu. Jadi dibawa begini. Ya. Itu melatih otot apa? Bahu sini. Bahu itu ada 3, bahu tengah, bahu depan, bahu belakang. Minimal kalau usia lansia, bahu tengahnya. Karena yang paling banyak memakai gula. Jadi otot terbesar kita apa sih Pak Bu? Otot terbesar kita itu adalah Paha. pokoknya harus jadi dompet ini. Paha. Jadi otot terbesar di tubuh manusia ini paha. Paha ini ototnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 otot besar yang terikat jadi satu. Makanya latihan duduk berdiri atau jongkok berdiri itu sangat direkomendasikan untuk lansia. Bahasa Inggrisnya sit to stand. Sit to stand. Jadi duduk berdiri. Yang kedua, otot-otot yang besar itu ya dada, bokong, perut. Cuman melatih dada, bokong, perut ini sulit. Ini butuh alat-alat khusus ataupun kalau di rumah tidak bisa seberat. Jika mungkin pernah ada yang tes treadmill atau jalan 6 menit yang keliling-keliling. Nah, kalau belum terlalu tinggi match-nya itu nggak boleh. Nah, yang paling mudah adalah otot ini, otot tangan. Otot tangan itu ya bicep ini, otot ini, atau otot ini. Ya. Pakai botol 600 ml itu boleh nggak? Botol. Nah, masa jenisnya air itu 1 banding 1. Mungkin ada yang orang fisika di sini, Pak Bu. Jadi 1000 cc air itu 1 kilo. Nah, kalau 600 cc air berarti 0,6 kilo, lebih dari setengah kilo. Ya. Bagus sudah. Jadi pakai botol air itu sudah lebih dari setengah kilo. Naik tangga itu bukan latihan beban, Pak. Bukan latihan beban. Naik tangga itu sama seperti lari, sama seperti naik gunung, sama seperti lari, sama seperti berenang, sama seperti sepeda. Itu bukan latihan beban. Latihan beban itu harus ada repetisi, pengulangan dalam satu waktu yang padat, di mana dia dilakukan secara intens. Kalau naik tangga, Bapak ini naik, bagus Pak naik tangga, tapi itu tidak mempertahankan massa otot. Dia lebih melatih jantung. Seperti yang tadi kita sudah lakukan. Senam itu melatih jantung. Oh penting untuk melatih jantung. Saya bukan bilang tidak penting. Sangat penting. Bahkan proporsinya harusnya lebih banyak. Tetapi selipkan 1 kali dalam seminggu itu Bapak Ibu latihan beban. Jadi menggunakan ada bebannya. Bisa beban tubuh sendiri, duduk berdiri, 10 kali, kali 4 kali atau kali 3 kali yang kuat, atau sampai 12 kali, kali 4 yang kuat. Nah, itu bisa dilakukan untuk mempertahankan supaya pahanya nggak makin menyusut. Ada istilahnya mungkin MC3 pernah PAD ya, Mbak? Kayaknya pernah. PAD awareness. Acaranya yang ada Dr. Novi, saya juga ada. Yang acara biasanya di Kepanjen atau itu. Abi nggak sih? Ya, yang cek yang Abi. pernah ditensi di kaki sama tangan dibandingkan belum pernah ya? Nah, itu ada istilahnya Pak Bu. Save limb, save lives. Ketika kaki kita selamat, nyawa kita selamat. Kenapa? Karena jantung kedua itu adalah kaki. Jantung kedua. Jadi darah itu kan sebagian besar itu lari ke kaki. Lari ke kaki. Nah, kalau kakinya nggak cukup kuat untuk mengembalikan, kaki ini kan melawan gravitasi, Pak. Darah itu kembali dari kaki ke atas, itu nggak dengan sendirinya. Ada katup-katupnya, di mana katupnya itu terdorong kalau ada gerakan otot. Makanya sering dengar kalau, wah saya Jakarta Bali ngebus bengkak kakinya. Varises. Nah, itu darahnya itu menggenang di kaki. Kenapa bisa menggenang? Salah satu faktornya adalah kekurangan otot di sistem kaki. Mungkin gitu dari saya tambahan. Atau mungkin ada pertanyaan Pak Bu? Jantung sehat.